Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ari Wibowo yang telah memberikan waktu dan berkenan untuk membaca artikel makalah kami. Di sini saya Akhirul Dani dan anggota saya Ivan Arel Sabila dan Mbak Ria Wijayanti. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil observasi dan wawancara guru SD yang sudah saya buat dengan Mas Arel dan Mbak Ria. Nah, di sini saya akan menerangkan pengertian hakikat guru. Pada dasarnya, hakikat guru ialah guru tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik para muridnya. Seperti kata-kata guru, guru itu digugulan, ditiru. Jadi, setiap kelakuan guru itu akan berpengaruh di peserta didiknya. Jadi, eh, dalam arti mendidik, dalam arti memberikan pengarahan dan menjadikan sikap peserta didik menjadi lebih baik. Nah, jadi guru itu bagaimana caranya bisa memberikan arahan yang baik, bukan yang buruk, agar peserta didik itu memiliki kesopanan yang baik-baik gitulah. Namun kinerja guru tidak akan maksimal jika tidak ada kerjasama yang baik antara orang tua, murid, dan guru. Tidak, tentang mendidik peserta didik itu bukan hanya guru, tapi bisa bisa dengan pengaruh orang tua. Jika orang tua mengajarkan baik, maka peserta didik tersebut akan baik, baik kelakuannya, baik sifatnya, akhlaknya. Jadi peserta didik itu tidak hanya se belajar hanya di sekolah, tapi di lingkungan itu juga bisa juga belajar. Jadi bawalah peserta didik itu ke yang baik-baik. Tugas dan peran guru. Tugas dan peran guru itu mendidik dan mengajar. Itu yang pertama. Seorang guru tugas utama mendidik siswa dalam berbagai mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Mereka merancang dan menyampaikan materi pembelajaran menggunakan metode pengajaran yang efektif dan mengevaluasi kemajuan belajar siswa. Jadi setiap kurikulum itu berbeda-beda, bisa apa bisa mengembangkan siswa tersebut eh, banyak nilai positifnya di kurikulum tentang pembelajarannya itu. Yang kedua, merancang rencana pembelajaran. Nah, guru merancang rencana pembelajaran yang mencakup tujuan pembelajaran, metode pengajaran, kegiatan kelas, dan penilaian. Mereka mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan siswa dalam merancang rencana pembelajaran yang sesuai. Jadi, guru itu sebelum mengajar itu sudah merancang apa yang ingin diterangkan nanti di kelas. Seperti nanti pelajarannya ini gitu, itu guru sudah menyiapkan supaya
di pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar dan bagaimana siswa itu bisa paham dengan apa pelajaran tersebut tentang materi tersebut gitu. Jadi hmm, dalam menyampaikan materi itu bisa berjalan dengan lancar gitu dan tidak gimana di kelas itu tidak kehabisan topik gitu. Biasanya guru kehabisan topik gimana gitu. Mengelola kelas. Yang ketiga, mengelola kelas. Guru bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan tertib di dalam kelas. Mereka mengelola perilaku siswa, menjaga disiplin, memfasilitasi kolaborasi, dan memberikan perhatian individual kepada siswa yang membutuhkan. Jadi kalau di SD itu biasanya yang jadi keluhan guru yang pasti bukan keluhan apa namanya yang di sering guru perhatikan itu penampilan siswanya. Jadi setiap penampilan siswa itu kan ya maklum anak SD kan masih di bimbing orang tua lah. Jadi belum bisa menjaga dirinya gitu. Jadi dalam berpakaian itu kurang rapi gitu. Jadi guru mengajarkan gimana caranya rapi dan bagaimana dan di kelas itu biar nyaman itu gimana kasih hiasan biasanya kalau masih SD itu kan di SD itu kan banyak hiasan itu untuk menyamankan pembelajaran di kelas membimbing dan mendorong siswa. Guru berperan sebagai pembimbing dalam perkembangan siswa. Mereka membantu siswa mengenali potensi dan minat mereka, memberikan motivasi, memberikan dukungan akademik dan sosial, serta mengarahkan siswa dalam mencapai tujuan mereka. Yang kelima, evaluasi dan penilaian. Guru mengevaluasi kemajuan belajar siswa melalui berbagai bentuk penilaian, seperti ujian tugas tugas proyek atau penilaian formatif. Evaluasi ini membantu guru dalam menilai pemahaman siswa, mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka dan memberikan umpan balik konstruktif. Yang keenam, berkomunikasi dengan orang tua dan stakeholder. 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 Ya. Guru berkomunikasi secara teratur dengan orang tua atau wali siswa untuk memberikan informasi tentang perkembangan siswa, kemajuan belajar, dan tantangan yang dihadapi. Mereka juga berinteraksi dengan stakeholder lainnya, seperti kepala sekolah, staf pendidikan, atau spesialis pendidikan untuk memastikan kualitas pengajaran dan pendidikan yang efektif. Nah, guru yang saya wawancarai itu kata peserta didik itu galak, tapi di saat penerimaan rapot orang tua itu cerita oh bu ini galak kayak gitu. Eh, tapi orang tuanya yang bilang kayak gitu bu alhamdulillah udah digituin malah orang tuanya itu senang karena eh, setiap siswa yang nggak ditakutin gurunya yang nggak ditakutin itu dikasih tugas kadang tidak mengerjakan menyia-nyiakan gitu tapi kalau guru yang ditakutin gitu langsung mengerjakan tugasnya itu sih. Yang ketujuh mengembangkan dan meningkatkan diri. Guru berperan dalam mengembangkan diri profesional mereka sendiri
Mereka terus belajar tentang praktik pengajaran terbaru, mengikuti pelatihan dan seminar, membaca literatur pendidikan, dan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesional untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Nah, seperti sekarang tuh, kalau tidak ada guru, kalau tidak mengembangkan diri itu kayak ketinggalan zaman lah, yang hanya itu-itu aja. Jadi kalau semakin banyak pengalaman dan relasi ke sana ke sini itu bisa meningkatkan tentang pembelajaran kita dan timbal balik kepada siswa itu bagaimana bisa mengambil pengalaman dari yang lain. Yang 8, menjaga etika profesional. Guru diharapkan menjaga standar etika dan profesionalisme tinggi. Mereka berlaku adil, memperlakukan siswa dengan hormat, menjaga kerahasiaan informasi siswa dan dihormati oleh siswa. Bagaimana kalau kamu harus bagaimana kalau apa? Sebenarnya kamu tuh misalnya saya jadi guru, saya dihormati oleh siswa dan saya itu harus menghormati juga pada siswa itu. Dan di materi selanjutnya itu etika guru profesional. Nah, kemarin tuh saya bertanya tentang bagaimana cara menjadi guru yang profesional kepada guru-guru di yang saya dapat dari relasi guru-guru, menghormati dan menghargai. Yang pertama, kedua, kerahasiaan dan privasi, ketiga, komunikasi yang efektif, empat, keadilan dan kesetaraan, lima, profesionalisme dan integritas. Yang keenam itu kolaborasi dan kerjasama, tujuh, toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, dan delapan, menjaga etika profesional. Nah, yang ke satu itu menghormati dan menghargai guru. Menghormati dan menghargai. Nah, guru harus menghormati dan menghargai semua anggota keluarga, baik siswa maupun orang tua. Mereka harus memperlakukan semua orang dengan sopan, menghargai perbedaan dan tidak semua anggota keluarga, baik siswa maupun orang tua. Mereka harus memperlakukan semua orang dengan sopan, menghargai perbedaan dan tidak memihak dalam perlakuan mereka. Jadi harus adil gitu. Nah, yang kedua itu kerahasiaan dan privasi. Guru harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa dan keluarga. Mereka tidak boleh menyebarkan informasi pribadi tanpa izin atau menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Bagaimana caranya itu tidak menyebarkan rahasia dan privasi guru-guru gitu, supaya nanti tidak ada konflik dengan siswa dan guru. Tujuannya guru profesional itu komunikasi yang efektif. Yang ketiga itu komunikasi yang efektif. Guru harus berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan siswa, orang tua, dan staf sekolah. Mereka harus mendengarkan dengan baik, menjawab pertanyaan dengan jujur, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Contohnya yang kayak tadi, dengan orang tua itu, dengan orang tua siswa, dengan orang tua siswa itu, jika ada yang bertanya, kita harus menjawab. Yang keempat, keadilan dan kesetaraan. Guru harus bersikap adil dan setara terhadap semua siswa tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Mereka harus memberikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang bagi semua siswa. Yang kelima, profesionalisme dan integritas itu guru harus menjaga integritas pribadi dan profesional.
Mereka harus berperilaku sesuai dengan profesinya, tidak terlibat dalam tindakan yang tidak etis dan menjunjung tinggi standar moral yang tinggi. Yang keenam, kolaborasi dan kerjasama. Guru harus bekerja sama dengan semua guru, staf sekolah, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Mereka harus berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktikkan kualitas pendidikan. Yang ketujuh, toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Guru harus memperhatikan dan menghormati keberagaman budaya, agama, dan latar belakang siswa dan keluarga. Mereka harus memfasilitasi lingkungan yang inklusif dan menghargai perbedaan sebagai sumber pembelajaran dan pemahaman yang berharga. Yang ke-8, menjaga etika profesional. Kontribusi terhadap masyarakat, guru harus aktif dalam kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan. Mereka dapat berpartisipasi dalam acara komunitas, memberikan pemahaman tentang pendidikan kepada masyarakat, atau memberikan bantuan dan dukungan dalam proyek pendidikan. Nah, bahwasanya nama guru itu kan sudah kayak, wah ini guru keren ya gitu. Kalau di lingkungan masyarakat. Jadi dalam eh, guru dalam masyarakat itu harus aktif. Bagaimana kalau ada yang tanya, itu tuh kita harus bisa menjawab. Jawab dengan jujur, apa adanya, dan tidak ditambahkan atau kurangkan. Em, selebihnya kayak gitu. Ngomong itu saya kembali. Ntar cok, Aduh. dulu cok, aku udah kehabisan topik cok. Ya cok, tadi baca terus aku anjing. Aduh. Mampu nggak? Ada. Udah. Ada tantangan tuh. Dan saya sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan, dan selanjutnya ada tantangan guru profesional yang akan diterangkan oleh Mas Stefan Arel. Stefan Arel, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Mas Ayar atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tantangan guru profesional. Di sini ada 7 tantangannya untuk guru profesional. Yang pertama yaitu mengelola kelas yang beragam. Contohnya seperti guru harus menghadapi siswa dengan latar belakang, gaya belajar, dan kemampuan yang beragam. Seperti guru itu mengelola kelas dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus, tingkat pemahaman yang berbeda, atau perilaku yang menantang dapat menjadi tantangan yang memerlukan pemahaman dalam tentang diferensiasi pembelajaran. Terus yang kedua yaitu menyesuaikan dengan perubahan kurikulum dan kebijakan, yaitu contohnya guru yang profesional harus tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru dan secara efektif menerapkannya dalam pengajaran mereka, yaitu seperti proses penyesuaian ini bisa memerlukan upaya ekstra dalam memahami perubahan, mempersiapkan materi, dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan baru. Yaitu yang ketiga, membangun hubungan yang efektif dengan siswa dan orang tua. Seperti membangun hubungan yang baik dengan siswa, orang tua, yaitu melalui tantangan lain yang dihadapi oleh guru profesional, yang dapat melibatkan komunikasi yang efektif, mendengarkan perhatian terhadap kebutuhan dan kekhawatiran siswa, serta berkolaborasi dengan orang tua dalam mendukung perkembangan siswa. Itu yang keempat, ada tuntunan administratif, yaitu guru juga dihadapkan pada tuntunan administratif seperti menyusun laporan,
memenuhi tenggat waktu, dan mengelola dokumen yang diperlukan oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Terus yang kelima itu peningkatkan profesional yang berkelanjutan. Contohnya guru harus profesional, perlu terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan, yaitu secara menghadapi perubahan dalam pendekatan pengajaran, teknologi, dan metode pembelajaran baru memerlukan komitmen terus belajar dan beradaptasi. Yaitu yang keenam, memenuhi harapan dan standar yang tinggi. Contohnya seperti seorang guru profesional sering dihadapkan pada harapan dan standar yang tinggi, yang diharapkan memberi pembelajaran yang efektif, menghasilkan hasil yang baik, dan membantu siswa secara potensi yang penuh mereka. Yang ketujuh yaitu mengatasi kepenatan dan stres. Contohnya itu guru kan seringkali penuh dengan tekanan, ya seperti beban kerja yang tinggi, tuntunan waktu yang ketat, dan tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan siswanya. Oke, di sini ada tips menjadi guru profesional, yaitu ada 8. Yang pertama yaitu kuasai materi keterampilan pengajaran. Di sini ada contohnya, memiliki pemahaman mendalam tentang materi yang diajarkan dan menguasai keterampilan pengajaran yang efektif merupakan dasar menjadi guru profesional, yaitu seperti selalu berusaha untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan melalui pendidikan lanjutan, pelatihan, dan membaca literatur terkait. Yang kedua yaitu terlibat dalam pengembangan profesional, yaitu jadilah aktif dalam pengembangan diri profesional, seperti ikut latihan, seminar, dan konferensi pendidikan untuk memperluas pengetahuan guru tersebut dalam bidang pendidikan. Dan dan ada juga yaitu jadilah anggota organisasi dan asosiasi guru yang relevan. Yang ketiga yaitu lakukan refleksi dan evaluasi diri. Contohnya melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran secara teratur yang evaluasi diri dapat membantu Anda mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Anda serta mencari cara untuk meningkatkan kualitas pengajaran, yaitu selalu berpikir kritis tentang metode pengajaran dan materi dan mencari materi solusi yang inovatif, yaitu yang hubungan yang baik dengan siswa dan orang tua. Ya seperti tadi kata Mas Ahyar, harus memiliki hubungan kayak hubungan yang baik gitu ya sama siswa, sama orang tua, atau sama dengan guru, yaitu memiliki hubungan yang positif dengan siswa dan orang tua dan guru itu sangat penting. Itu seperti jadilah pendengar yang baik, memberi perhatian individual kepada siswa, dan keterlibatan dalam komunikasi terbuka dengan orang tua atau guru. Itu yang kelima, jaga etika profesional, seperti selalu berpegang teguh pada standar etika dan profesionalisme tinggi, yaitu selalu menghormati kerahasiaan siswa, berperilaku adil, dan keterlibat dalam praktik yang etis. Yang keenam itu terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan karakter, seperti mengajar di dalam kelas, terlibatnya dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan karakter siswa, bisa
dan bisa mencakup kegiatan seperti klub, kompetisi, proyek sosial, atau kegiatan pengembangan karakter lainnya. Nah, itu yang ketujuh, terus belajar dan berkembang. Jadilah pembelajar seumur hidup, tetapkan diri Anda untuk terus belajar tentang pendekatan dan strategi pengajaran yang baru. Teknologi, teknologi pendidikan terkini, serta tren dan penelitian dalam bidang pendidikan. Jadilah proaktif dalam mengembangkan diri dan mengikuti perubahan dalam dunia pendidikan. Itu yang kedelapan, jaga keseimbangan dan kesejahteraan pribadi. Contohnya seperti menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi guru tersebut. Seperti pola tidur yang baik, makan sehat, dan libatkan diri dalam kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan relaksi. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Ahyar. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Arel yang telah menyampaikan tantangan guru profesional dan tips menjadi guru profesional. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Hakikat guru melibatkan peran yang penting dan kompleks dalam membentuk siswa menjadi individu yang berpotensi dan berkompeten. Guru profesional harus memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan yang muncul. Dengan menjalankan tanggung jawab, mereka dengan integritas dan semangat harus memberi semangat kepada siswa. Guru dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan siswa dan masyarakat secara luas. Tidak hanya di sekolah, guru bisa menjawab dan me menjawab dan bagaimana itu di sekolah itu bukan, tapi di lingkungan masyarakat juga harus luas. Etika guru juga merupakan bagian integral dari hakikat guru. Yang sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Terima kasih untuk waktunya kepada Bapak Arif. Saya akhiri presentasi ini dan kami bersama kelompok dan saya bersama kelompok saya akan mengundurkan diri jika ada kata patah dikit yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.